seberapa parahnya persoalan sampah di Indonesia itu bisa dilihat dengan kasat mata sebenarnya. Sampah itu kan harusnya dikurangi dan harusnya dikelola. Ada pengurangan, ada pengelolaan. Dan ini adalah tanggung jawab banyak pihak sebenarnya. Kita sebagai manusia tidak akan tergerak kalau kita nggak tahu dampak negatif akibat persoalan sampah. Tanpa kita sadari, persoalan sampah di Indonesia sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Dampak buruk sampah terhadap lingkungan meliputi banyak hal. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Dan mirisnya, sampah-sampah itu adalah akumulasi dari sampah yang kita hasilkan setiap hari dari rumah. Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Negara kita juga disebut sebagai negara dengan sampah makanan terbanyak kedua di dunia, dengan rata-rata 300 kg per orang per tahun. Ini bukan prestasi yang patut kita banggakan. Butuh tanggung jawab dan kesadaran bersama untuk mengatasinya. Assalamualaikum. Halo Pak. Sepenting apa sih masyarakat harus memilah sampah di rumahnya sendiri? Jadi memang itu intinya sebetulnya. Jadi Kementerian PUPR juga sudah mengeluarkan Permen 3 tahun 2013. Salah satunya yang paling utama ya itu tadi, kita memilah sampah itu dari sumber. Dari rumah sendiri itu sudah mulai. Nah, memisahkan penting, kita sudah mengurangi sebagian, sehingga kita bisa bicara soal recycling, kita bicara soal reduce, dan sebagainya. Bahaya sampah yang tidak terpilah itu apa sih Pak? Ada satu proses yang menyebabkan ada disebut dengan bagian-bagian yang toksik gitu ya. Tidak boleh yang berbahaya, beracun dari industri batu, baterai dan sebagainya campur dengan yang ada dari rumah tangga. Itu kan tidak demikian, harus dipisahkan. Seberapa penting sih kerja bersama masyarakat sama pemerintah untuk atasi masalah sampah kita sekarang? Yang pertama ada aspek organisasi. Kita tidak masalah nih, organisasi sudah ada di setiap kota. Yang namanya dinas kebersihan sampai ke di bawah perangkatnya. Yang kedua adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan ini adalah tentu saja bersumber dari masalah keuangan. Ketiga, peraturan. Kemudian teknologi. Nah, yang keempat ini nih, partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana kita meminta supaya masyarakat ini juga ikut ya. Berdasarkan data dari KLHK tahun 2020, sebanyak 37,44% sampah terbanyak dihasilkan dari rumah tangga. Diikuti pasar tradisional, pusat perniagaan, kantor, sektor industri, dan lain-lain. Sedangkan dari sampah yang dihasilkan, ternyata paling banyak adalah sampah sisa makanan, yaitu 39,7%. Lalu plastik, kertas, kain atau tekstil, logam, dan lainnya. Untuk mengatasi persoalan sampah, menurut Profesor Djoko M. Hartono tadi, harus kita mulai dari sumbernya. Dalam hal ini, rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar, kita bisa memulai untuk memilah sampah kita sendiri di lingkungan rumah tangga. Lalu, kenapa memilah sampah jadi jawaban untuk mengatasi persoalan sampah? Negara sesungguhnya telah mengatur tentang pengelolaan sampah ini. Di situ ditekankan bahwa penanganan sampah yang pertama itu ya pemilahan, dan pihak yang pertama kali harus melakukan pemilahan adalah kita sendiri sebagai si subjek penghasil sampah. Masalah sampah ini tanggung jawab semua orang gitu ya. Tapi ada porsi-porsi pemercepat atau katalisator gitu ya dari instansi atau pihak-pihak tertentu yang membuat masyarakat sebagai konsumen, karena ketika opsi alternatif disediakan dari sumber, ketika konsumen memilih, ketika masyarakat memilih produknya, itu akan mempermudah masyarakat untuk berkontribusi mengurangi sampah dari sumber. Memilah sampah itu dari dulu sebenarnya wajib loh. Dari dulu minimal tuh harusnya dipisah antara organik dan anorganik. Artinya sampah yang kering ya, sampah yang bukan makanan dipisah dengan sampah yang sisa makanan, sisa tanaman gitu. Itu dari dulu nggak pernah ditegakkan hukumnya, nggak pernah ada konsekuensi ketika masyarakat nggak memilah. Makanya kita mungkin ogah-ogahan, nggak gitu mengerti, masyarakat kita nggak gitu paham harus memilah.
Sebenarnya, ajakan untuk memilah sampah sudah dikampanyekan banyak pihak sejak lama. Tapi faktanya, dari data KLHK tahun 2020, baru 11% dari masyarakat yang melakukan kegiatan pemilahan. Artinya, masih jauh lebih banyak masyarakat yang belum tergerak untuk memilah sampahnya sendiri. Entah karena malas atau ketidaktahuan bagaimana caranya memilah sampah yang benar. Satu orang tidak mungkin bisa mengatasi masalah sampah sendirian. Yang kita butuh adalah kolaborasi. Kita harus bersama ngatasin masalahnya. Nah, yang saya ingin tahu hari ini adalah paling baik caranya untuk memilah sampah itu gimana? Apa aja yang harus dimilah? Dan kenapa kita harus memilahin sampah kita? Saya dengar-dengar Ibu Vinda rajin sekali memilah sampah di rumah. Kita udah mulai memilah sampah dari sumber. Mungkin bisa cerita sedikit, awal-awal bisa memilah sampah itu belajar dari mana atau dengar dari mana? Waktu seingat saya tahun 2015, di sini ada sosialisasi dari TPS 3R Rangga Mekar. Udah lama ya? Udah 6 tahun yang lalu. Berarti banyak rumah tangga di sekitar sini juga udah memilah sampah? Ya, sebagian besar karena teman-teman TPS 3R juga memang sosialisasi ke wilayah, ke RT-RT gitu. Oh, hebat dong. Itu apa aja yang dipisah? Untuk sementara kita ada organik non-organik. Kalau organik kan dari sampah-sampah dapur ya. Seperti kita kalau udah masak ada sayuran. Oh, iya. Setelah kita makan ada sisa gitu ya, kita masukkan ke organik. Nah, organik ini abis itu dibawa kemana? Kebetulan TPS 3R nanti ada mosam dari TPS 3R motor sampah yang datang ke wilayah kami. Jadi mereka langsung bawa ke TPS 3R. Jadi itu dia, penting sekali kita memilah sampah dari rumah biar kita bisa bantu orang berikutnya yang pengambilan, biar sampah-sampah nggak sembarangan ke TPA. TPA udah penuh, udah darurat. Jadi kita harus mengurangi sampah yang ke TPA dan kita harus mulai dengan sosialisasi dari rumah tangga biar kita bisa jaga kebersihan negara kita. Dengan dipilah, jadi kelihatan mana yang masih bisa dimanfaatkan, mana yang benar-benar sampah. Selama masih bisa dimanfaatkan, artinya belum jadi sampah dong. Dan itu kalau udah ada penjemputan 2 kali seminggu, ya kenapa enggak? Ini kan cuma butuh waktu berapa menit sehari sih, nggak susah. Bayangin, kalau setiap rumah tangga melakukan apa yang Vinda lakukan terhadap sampahnya. Sampah yang bermuara ke tempat pemrosesan akhir atau TPA nggak akan sebanyak sekarang. Dan ujungnya jadi permasalahan lingkungan. Selama ini, masyarakat terbiasa mencampur semua sampah yang kemudian berakhir di TPA. Kita tahu sampah organik lebih cepat terurai dibanding anorganik. Kalau nggak dipilah, sampah anorganik yang tadinya bersih jadi kotor dan nggak bisa dimanfaatkan lagi, hanya menambah tumpukan besar sampah di TPA. TPA jadi cepat penuh, kalau cepat penuh, otomatis usia operasionalnya juga jadi lebih pendek. Selain TPA, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR memiliki program TPST 3R, tempat pengolahan sampah terpadu Reduce, Reuse, dan Recycle. Selain TPA, ada yang namanya TPS 3R yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, hari ini saya pengen tahu lebih banyak nih tentang TPS 3R ini. Ayo! Setiap pagi, petugas TPST 3R menjemput sampah dari rumah ke rumah di lingkungan sini. Sampah yang diangkut petugas semuanya sudah dalam kondisi terpilah. Jadi setiap rumah tangga bertanggung jawab memilah sampah mereka masing-masing. Antara sampah yang organik dan anorganik diangkut secara terpisah di alat pengangkutan ini. Ini supaya memudahkan petugas untuk proses pemilahan lanjutannya. Oke, kita udah sampai nih di TPS 3R. Dan di sini kita akan memilah untuk kedua kali, organik dan non-organik. Sampai di TPST 3R, gak selesai begitu saja, sampah yang diangkut tadi dipilah untuk kedua kalinya. Pembagian jenis sampahnya lebih banyak. Jadi penting sekali ya kita mengolah sampah secara benar dari rumah tangga biar prosesnya kalau udah sampai TPS 3R ini lebih gampang. TPS 3R, tempat pengolahan sampah 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Jadi lebih lancar jadinya ya.
Pengolahan sampah organik di TPST 3R Mustika Ikhlas menggunakan dua cara, yaitu setelah dicaca dijadikan pupuk kompos dan dijadikan makanan untuk budidaya maggot. Dari hasil reuse, reduce, dan recycle di TPS 3R diharapkan volume sampah yang bisa terolah mencapai 70%, sehingga akan menekan banyaknya sampah yang masuk ke TPA hingga 30%. Dengan adanya TPST 3R ini, lingkungan sekitar jadi jauh lebih bersih. Nggak ada lagi gunungan sampah di suatu tempat. Karena konsep TPS 3R untuk mengurangi kuantitas, serta memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lanjut di TPA. TPS 3R adalah solusi kebutuhan lahan yang makin kritis untuk penyediaan TPA di daerah perkotaan. Lewat TPS 3R ini, residu diminimalisir sebelum sampai ditimbun di TPA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, TPA seharusnya singkatan dari tempat pemrosesan akhir. Berarti TPA seharusnya menerima sampah residu hasil kegiatan proses sebelumnya, bukan sampah yang belum dipilah. Jadi selama ini kita yang salah memperlakukan TPA. Di setiap TPA juga masih ada pemrosesan, mulai dari pendataan, validasi dan ditimbang, kemudian pembongkaran sampah dengan alat berat, meratakan dan memadatkan sampah dengan alat berat, penutupan sampah dengan tanah harian, pemrosesan gas metan pada timbunan, hingga pemanfaatan sampah menjadi kompos dan bahan baku RDF atau Refuse Derived Fuel. Tempat pemrosesan akhir TPA yang semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka atau open dumping, kini menjadi sistem sanitary landfill. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume timbunan sampah di TPA, memperpanjang usia operasional TPA dan mengurangi pencemaran lingkungan. Apalagi jika kita mengingat pengolahan TPA membutuhkan biaya tinggi. Jika kita memilah sampah, sama artinya membantu negara menghemat anggaran untuk operasional TPA dalam jangka panjang. Dari pemrosesan ini pun masih bisa mengurangi timbunan sampah 10%. Data dari KLHK, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah itu, hanya 10% yang bisa didaur ulang, 60% diangkut dan ditimbun di TPA, sedangkan 30% sisanya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Jika dibandingkan dengan memilah sampah dari rumah, berarti kita bisa menekan hingga 70% sampah yang masuk ke TPA. Jadi bisa kita simpulkan, memilah sampah dari rumah sangat efektif untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Mari kita memilah sampah dari rumah kita. Langkah sederhana yang kita bisa lakukan untuk sebuah perubahan besar.